Oke, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana seorang hacker itu melakukan web phishing gitu. Dari web phishing itu apa sih web phishing gitu? Nah, sekarang kita cari aja di Google. Kita cari apa sih? Apa itu web phishing? Nah, apa itu web phishing? Nah, kita bisa cari di sini. Web phishing adalah upaya. Nih, kita di sini. Oke, kita baca dari sini aja. Mana tadi? Nah, nggak bisa. Nah, dari sini aja lah. Nah, keterangan di sini. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu untuk mengelabui calon korban. Website untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut dengan spoofing ya. Nah, seperti ini. Itu dia tampilannya sangat-sangat mirip ya kayak website aslinya gitu. Jadi itu pengertian dasar untuk web phishingnya. Kita bisa cari di Google. Nah, tapi di sini saya nggak akan menjelaskan lebih banyak lagi apa itu web phishing karena tadi udah dijelaskan ya. Nah, jadi langsung aja kita prakteknya ke web phishing. Sebelum mempraktekkan ke web phishing, bagaimana sih seorang hacker itu melakukan web phishing itu? Nah, di sini akan saya sedikit mempraktekannya ya. Dan sedikit jadi gimana nih cara mempraktekannya dan memberitahu ya. Jadi tahapan-tahapan seorang untuk melakukan web phishing tersebut gitu. Jadi pertama-tama kita harus mempunyai IP publik. Nah, di sini kebetulan saya punya IP publik. IP publik saya ini yang ini adalah berada saya menyewa IP publik yang berada di Jerman dengan kita bisa sebutnya itu VPS ya. Virtual Private Server yaitu IP-nya adalah ini ya. Nah, sekarang kita mau cari dulu sih apa sih itu VPS nih? Apa ap- apa itu VPS? Apa itu VPS? Nah, VPS nih, kita lihat dari sini dah kita baca. Di sini nih. Wikipedia lah, dari Wikipedia. Wik Wikipedia nih. Nah, yang sekarang kita baca nih. Mana sih? Nah, apa itu VPS? Nah, VPS adalah Virtual Private Server. Adalah teknologi sisi peladen tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang menggunakan sebuah mesin dengan kapasitas yang besar ke berbagai mesin virtual. Ini penjelasan secara ini ya, di itunya. Tapi saya nggak akan menjelaskan VPS-nya itu sendiri karena di sini kita akan mempraktekannya ini secara uh, bahasanya gini ya, tapi kita akan mempraktekannya secara langsung. Sebelumnya kalian harus punya IP publik sendiri ataupun kalian menyewa VPS gitu untuk melakukan itu. Tapi di sini kita nggak tahu nih bisa berhasil atau enggak VPS itu ya apa namanya untuk melakukan phishing tersebut. Karena ketika kita melakukan phishing tersebut akan terdeteksi gitu di website resminya gitu. Di website resminya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pertama-tama kita konekkan aja nih. Konekkan ke IP. Ini adalah IP publik. Kita konek aja dulu ya. Kita connect. Oke. Saya masukin password saya. Sebentar. Oke. Saya lupa passwordnya nih. Salah passwordnya. Nah, oh oke. Okay. Sekarang kita sudah berhasil ya masuk ke ini saya, IP saya. Nah, sekarang kita, nah di sini lah. Ini adalah Windows server yang berada di Jerman ya. Ini alamat IP publik yang berada di server yang berada di Jerman. Sekarang kita cek aja nih IP IP saya nih. IP kita cek aja nih.
IP saya. Nah, kita lihat di sini negaranya. Kalau kalau nggak percaya kita lihat di sini ya secara langsung. Kita perbesar aja. Nah, kita perbesar. Di sini adalah alamat IP-nya bener sama ya. Ini hostname statiknya ini, IP LAN-nya ini. Kita lihat lokasinya ada di Jerman. Kotanya Falkenstein. Falkenstein ya. Nah, ini server yang ada di Jerman. Sedangkan kita balik lagi ke komputer saya. Nah, ini adalah komputer saya yang berada di rumah ya, yang ada di rumah. Nah, sekarang di mana Kak rumah saya berada? Nah, kita cek lokasi saya. Ini membuktikan bahwa kita punya dua ya. Punya dua IP saya. Kita cek aja di sini. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa ini komputer yang ada di Indonesia dan di Indonesia nih ya. Kita lihat IP-nya ini. Kita lihat di sini ya. Ini IP-nya ini. Terus hostname-nya ini. Terus nah, kita lihat di bawahnya. Nah, di sini nah menggunakan saya Telkom Indonesia. Berarti punya Indonesia, benar kan? Nah, negaranya di Indonesia karena saya tinggal di Indonesia gitu. Tinggal di Indonesia. Nah, ini alamat semuanya. Jadi real ya, ini real ya. Satu PC saya di Indonesia, server di Indonesia, dan satunya lagi yang saya remote yaitu berada di Jerman. Nah, gitu. Jadi ada dua ya, dua server. Nah, sekarang bagaimana sih seorang yang hacker itu bisa melakukan web phishing tersebut? Nah, gitu. Bagaimana dia bisa mengetahui web apa namanya, bisa membuat web yang menyerupai website aslinya sehingga merugikan pemilik website asli tersebut gitu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke ini punya saya ya. Oke, sekarang kita masuk di sini aja nih. Sebentar. Sini, oke. Kebetulan di sini saya sudah share ini juga ya. Saya share host share ini saya, data saya dari LocalDXD. LocalDXD ini data yang di Indonesia ya. Ini adalah C dan D ini data yang ada di komputer saya yang ada di Indonesia. Nah, kita buktikan filenya sama atau enggak. Kita lihat filenya sama semua. Ya. Ini filenya ini ya. Kita lihat yang di server ini, yang di Indonesia, kita lihat sama. Kita lihat LocalDXD sama. Nah, dan kita lihat semua sama ya, nggak ada yang gitu. Oke, sudah pas semua ya. Nah, ketika itu semua sama, sekarang kita masuk ke examnya gitu. Sekarang kita masuk ke exam. Sebelumnya kalian harus menginstal exam dulu di server IP publik kalian. Kalau belum ya nggak bisa gitu. Jadi harus diinstal examnya terlebih dahulu. Sekarang kita buka examnya di server ini. Exam. Exam saya punya nggak ya? Gini aja kali. Atau di sini ada nggak sih exam? Kita nyari. Ntar dulu. Oh, atau kita buka secara manual aja ya. Saya udah pernah install examnya di sini. Nah, di sini ada. Kita play secara manual. Start ya manual ya. Oke. Oh, jangan load sini, sebentar. Kita silang aja dulu. Kita lewat exam control. Nah, dari sini aja. Ini kita stopin dulu ya. Oke, sebelumnya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita buktikan ya. Kita coba akses alamat IP tersebut. Ini 167, kita kecilkan dulu. Nah, ini adalah alamat IP public kita ya.
Nah, sekarang kita masuk ke Google Chrome. Nah, sebentar. Oke. Salah. Oke, masuk ke Google. Nah, kita apa namanya? Ketikan IP ini. IP publik ini ya. 167 167 titik 235 titik 237 titik 179. Enter. Apakah dia bisa? Ternyata tidak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Nggak bisa gini. Nah, karena kita belum uh, play, belum kita apa namanya, belum kita start Apache-nya gitu. Sehingga kalau kita enter di sini, dia nggak bisa gitu, nggak bisa ini. Jadi kita ini dulu nih, yes dulu, ketik yes, terus dan MySQL-nya juga kita yes juga, kita yesin supaya dia bisa masuk ke sistem database-nya juga ya gitu. Baru kita start nih. Ketika kita start, otomatis yang ada di komputer ini yang di Indonesia dia bisa akses masuk ke exam tersebut. Nah gini, nah masuk ke exam tersebut. Nah seperti ini tuh. Jadi ini bisa di online. Seandainya kalian akses secara manual di internet atau di handphone kalian, bisa dengan mengetikkan alamat IP ini, kalian sudah masuk ke alamat ini gitu. Jadi seandainya saya mau tutup dari server yang ini di Jerman ini, nah, kita tutup lagi, kita stop, nah, kita buka, maka dia nggak akan bisa gitu. Dia akan muter, nah bilang gini, seperti itu. Jadi seperti itu ya pemahaman exam ini, exam di server IP publik dan exam di localhost. Jadi ini adalah exam yang ada di server IP publik gitu. Fungsinya sangat. Setelah kita memahami itu semua, sudah paham semua dari situ, barulah kita masuk ke ituan technical phishing, yaitu phishing apa sih gitu. Nah, seperti tadi ya, phishing apa sih itu. Sekarang tinggal kita pilih apa yang mau kita buat sebagai website phishing tersebut gitu. Contohnya adalah saya mau phishing, kita website apa ya yang kita mau phishing ya. Harusnya kita izin dulu ya. Ah, kalau saya mau phishing ini cuma takut bermasalah gitu. Phishing apa ya? Mungkin ada, seandainya saya mau bikin phishing ini bisa nih website ini. Meniru web ini ya. Website phishing ini kita ngikutin secara aslinya. Mengikuti ini ya website. Nah, caranya adalah gini. Boleh nggak ya kita jangan pakai, atau kita pakai praktek pakai website siapa ya? Untuk website praktek apa ya? Hmm, apa ya rekomendasi untuk hmm, oke, nggak apa-apa lah, kita pinjem dulu lah ya. Kita uh, pinjem aja lah dulu ya. Kita akan mencoba memphishing website inilah. Atau jangan lah, jangan jangan inilah. Apa ya? Telkom aja kali ya. Kita phishing website Telkom. Oke. Jangan, jangan. Apa ya yang kita mau phishing? Oh gini aja, kalau nggak kita memphishing website ini aja nih. Kita wifi. Gini aja dah. Ini nggak terlalu berbahaya ya, nggak terlalu berbahaya. Nah, ini kita akan mencontohkan website phishing ini ya. Nah sekarang ini website aslinya adalah ngomenacademy.com ya.
Nah, sekarang gimana caranya website phishing itu menyamai seperti yang ada di sini gitu. Nah, pertama ada caranya, kalian harus membuka source code yang ada di website resmi ini. Caranya adalah kalian klik di sini, cari keterangan source gitu. Atau mungkin kalian bisa menggunakan Ctrl U kayaknya. Nah, Ctrl U untuk melihat source kodenya. Ketika source kode ini berhasil ditampilkan seperti ini, maka kalian bisa mengcopy semua file yang ada di sini. Kalian copy. Ketika kalian sudah berhasil mendapatkan file ini, maka kalian buat klik new file, buat kalian klik teks dokumen. Kalian adalah web gini, web web phishing kali, phishing, oke, web phishing gitu ya. Kita taruh di sini ya, kita paste di sini semuanya. Nah, seperti ini, kita save aja, save di sini ya. Oke, ini udah masuk ya web phishing. Sebentar, kita edit notepad kita nih. Kita edit notepad kita, edit yang ada di sini. Gimana ya? Gini, contohnya, kita rename dulu ya. Kita rename menjadi oh enggak, gini aja. Kita namain phishing dot html. Nah, ini file yang ini kita kopikan aja. Kita kopikan aja ke sini nih. Oh nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ngopi langsung. Coba kita copy di sini, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh bisa ternyata ya. Nah, ternyata bisa langsung online dia langsung ya. Karena bisa langsung terhubung ya. Langsung terhubung ya. Phishing.html nih. Nah, gimana caranya kita melakukan itu, phishing itu? Yaitu caranya tinggal kita klik kanan, harusnya kita cut aja yang di sini ya. Kita pindahkan aja. Web phishing ini kita online kan menggunakan exam localhost yang berada di localdisk C. Exam terus htdocs, kita masukin di sini. Kita masukin di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, phishing.html. Ketika kita buka dia, kita start nih ya, Apache-nya. Maka kita buka di sini. Kita mencari dengan alamat IP yang sama ini. Ini. Nah, sekarang kita masukkan itu, yaitu namanya adalah apa tadi? Nama foldernya yaitu phishing.html gitu. Kita masukin aja phishing.html gitu. Seperti ini ya. Phishing, salah penulisan enggak? Harusnya bisa ya. Apa karena ini kita start MySQL ya, coba. Coba sebentar. Nah, kita enter nih, harusnya bisa. Harusnya bisa ya ini ya. Harusnya bisa dia. Coba kita masuk lagi. Nah, ini dashboardnya bisa. Coba kita install yang lainnya dulu ya. Coba kita lihat yang dia teksnya masih dokumen. Sebentar. Dia masih dokumen ya. Harusnya kita HTML. Harusnya nih HTML di bentuknya. Sebentar. Kita delete aja, kita ulang ya. Kita ulang.
Ternyata itu teksnya masih dokumen ya. Kita masuk di sini dulu berarti ya. Sebentar, gagal ya. Ini harusnya dia nggak berbentuk HTML, nggak bentuk dokumen ya. Kita klik gini dulu nih. Edit with notepad, kita klik gini nih. Kita klik file, save as, atau kita cari di sini alt types ya, kita buat di sini phishing.html, kita taruh di local disk d phishing. Nah, phishing.html, kita klik save. Dia harusnya kok nggak bisa dia ya, sebentar. Sebentar, harusnya bisa dia, atau kita buat lagi ya. Sebentar, kita buat dulu dokumen phishing, atau enggak tes dah. Terlalu coba. Harusnya dia bisa ya. Control V. Oh, ini. Oh, sebentar. Oh, gini nih, gini. Harusnya bisa HTML. Ini harusnya bisa ya. Taruh dulu. Kita lihat. (14) Coba kita akan mencoba phishing tersebut ya. Bisa atau enggak di sini? Kita file, save as. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, coba kita lihat. Dia nggak bisa ya. Apa nggak bisa ya? Bagus juga ya. Coba kalau kita jadi ini kita gagal ya dari sini ya. Gagal melakukannya, coba kita melakukan yang lain lah. Coba. Keamanannya berarti bagus mungkin ya, tapi di sini bisa loh. Coba kita source, kita lihat di sini, kita lihat dulu, kita lihat di sini ya. Ternyata gagal pertama ya. Yang kedua ini coba. Yang kedua ini kita phishing, ini yang RSVP ini ya. Kita membuat phishingnya ya. Kita membuat phishingnya. Coba kita klik save as. Kita phishing.html. Ya, kita enter lah. Oke. Kita lihat dia bisa atau enggak ya. Dia tetap nggak terbaca ya sebagai ini HTML-nya ya. Bentar dulu sebentar ya. Dia nggak terbaca HTML lah.
Ekstensinya coba kita ubah. Tetap ya, nggak berubah statusnya dia. Tetap ini ya. Ntar dulu, kita masih penasaran di sini ya. Harusnya dia berubah kan? Gitu. Kita delete aja, kita gagal ya. Nah, sebentar karena gagalnya. Atau kita buat di sini barulah kita file, kita save as dulu mungkin, coba kita ya. Kita phishing HTML. Nah, ini dia. Phishing.html ya harusnya. HTML. Gini ya. Kita lihat. Ini kita nyimpannya di mana? Desktop. Adanya di desktop HTML. Nah, ini dia nih. Nah, itu ya. Jadi kita berhasil nih ya. Phishing.html. Nah, sekarang kita membuat phishingnya ya. Phishing yang ini aja nih. Kita membuat phishingnya. Bentar. Ini dari mana nih? Yang mana ya source code? Oh, nah, ini ini source code dari si Ngomen Academy ini ya. Nah, kita copy aja semuanya. Copy Ctrl C. Karena dia formatnya adalah XHTML ya. Jadi kita masukin di sininya HTML phishing. Kita save ya. Ini save-nya nih di folder C Alfatgani desktop phishing. Seperti ada di halaman sini. Nah, ini dia phishing kita nih. Nah, gimana caranya phishing kita ini kita online kan di server kita yang ada di IP publik kita yang ada di Jerman ya. Coba. Itu kita menyewa server ya, VPS. Kita klik copy aja, copy. Kita masuk di sini servernya. Nah, kita masuk di sini, apa namanya? This PC local disk C exam htdocs, taruh di htdocs, kita paste di sini gitu. Oke, ini kita stop dulu ya, sebentar kita stop dulu. Nah, sekarang kita buktikan ya, kita buktikan phishing tersebut. Oke, di komputer kita yang ada di Indonesia ataupun di handphone kalian atau di laptop kalian masing-masing gitu. Kalian bisa buktikan dengan sendiri ya. Nah, sekarang saya akan membuktikannya. Nah, ini adalah halaman resminya. Nah, ini adalah server yang ada di sini, IP publik kita. Nah, ini ya servernya. Kita akan membuktikan. Kita masuk di sini, kita enter. Kita lihat. Oh, ini masih mati ya ininya. Nah, belum hidup ya. Kita hidupin dulu servernya. Sebentar, kita hidupkan Apache-nya dan MySQL-nya kita hidupkan. Oke. Nah, ini udah hidup. Nah, sekarang kita masukin aja lagi yang punya phishing kita, yaitu phishing.tml. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti ini tuh. Nih, tuh. Ya, sama ya. Cuma ini dia nggak ada gambarnya gitu. Karena nggak lengkap gitu. Seandainya kita apa namanya? Kita diklik di website phishing ini pun bisa gitu. Gitu ya. Ini nggak bisa karena belum ada ya gitu. Jadi ini adalah contohnya aja gitu ya. Contohnya melakukan web phishing tersebut gitu. Bagaimana seorang hacker itu melakukan phishing tersebut, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti inilah. Kurang lebihnya gitu ya.
Oke, dari situ kita sudah berhasil melakukan web phishing tersebut ya. Website yang menyerupai website aslinya. Atau mungkin kita butuh contoh kedua. Contoh keduanya misalkan saya mau kasih inilah. Yang kedua ini misalkan kita mau buat phishing apa tadi? .id. Kita mau buat phishing ini lah website ini. Kita langsung lihat source kodenya aja. Kita main cepat ya. Kita copy. Oke. Biasanya ini alamat IP-nya kadang-kadang suka diblok ya. Kalau kita lama sedikit pun IP-nya langsung diblok gitu. Jadi kalau ketahuan juga langsung diblok gitu. Langsung IP-nya ini langsung dimatiin. Gitu. Jadi kita di sini ya. Sebentar kita open with. Oh, nggak bisa. Kita install Notepad++ dulu di sini nih harusnya. Kita cari. Sebentar ya. Kita ambil Notepad++-nya dulu. Buat ngedit itu. Kenapa udah terdownload ya? Coba lihat ya. Oh, udah nih, udah ada ya, udah terdownload. Sekarang kita install dulu, biarin kita install seperti biasa. Kita next aja, agree next. Jangan kita create desktop aja biar cepet ya. Kita create di desktop, kita install. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ketika sudah selesai, kita silang aja udah. Bolehlah kita run. Kita close aja dulu. Kita karena nggak mau di situ ya, kita tutup aja. Nah, di sini exam docs. Nah, yang web phishing ini kita edit ya. Kita edit dengan Notepad++. Nah, kita Ctrl V dah. Kita save lagi. Kita akan mencoba phishing tadi yang RSVP tadi ya. Itu kita buktikan ya. Yang ada di sini. Nah, sini kita. Nah, tadi alamat IP-nya berapa? 1. Berapa tadi alamat IP-nya? 167 167 167 235. Taruh 167.235 titik. Kita kecilkan aja lah. Ini kita kecilkan ya, biar kelihatan ya. Nah, ini nih 167.235.237.179. Kita enter. Kita lihat nih ya. Nggak bisa karena kita nggak ada keterangan di belakangnya gitu, HTML. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini udah berhasil masuknya ya. Sedangkan nah ini adalah yang palsunya. Ini adalah halaman website palsunya ya, yang palsunya. Ini yang palsunya, phishing. Saya kasih phishing.html, sedangkan ini yang aslinya. Sedangkan ini yang aslinya nih. Nah, ini yang aslinya dan ini yang phishingnya gitu. Nah, ini phishingnya, ini aslinya gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya alamat domain seperti ini? Yaitu dari alamat IP ini kita cari beli domain. Beli domain lah, domain cari.
Kita beli domain yang paling murah apa nih? Kita pakai rumah web aja kali ya. Kita pakai rumah web ya, nggak apa-apa. Kita pakai rumah web coba. Kita pakai rumah web. Nah, lama sekali nih internetnya. Nah, beda dengan yang di sini ya. Kecepatan internetnya sangat lambat di sini. Ini lama sekali ya. Oke. Ini adalah contoh web phishing. Jadi tampilan sama seperti ini ya websitenya, tapi ini yang palsunya gitu. Jadi kalau misalkan kita klik yang lain-lainnya, kayaknya dia nggak bisa harusnya ya. Oh, dia langsung mengalihkan ke website asli. Ntar dulu sebentar. Kita buat coba kalau yang profil. Oh, dia nggak bisa nah ya, karena dia website phishing. Di tentang kami HTML-nya nggak ada. Gitu. Berarti caranya gini, kita harus membuat tentang kami.html-nya juga. Kita mau profil, kita klik tentang kami.html, maka kita copy juga di sini nih source kodenya gitu. Kita copy juga source kode yang di sini. Kita paste lagi di mana? Di hosting ini gitu. Jadi di sini ada banyak nih nanti keterangan, ada ini yang home, ini home nih, phishing home. Terus di sini yang apa namanya? Di sini ada keterangan yang ininya tentang kaminya, tentang kami, terus apa yang lain-lainnya gitu. Nah, seperti itu ya. Ini contoh gambaran awalnya aja gitu. Kalau misalkan kita ingin menyamakannya, ya udah kita beli hosting di sini. Kita beli hosting di sini. RSPP. Gini, kita beli. Jadi gitu, kita beli. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini udah ada ya, rspp.id not available. Oh, udah nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa membuat website phishing ini dengan yang sama gitu, kurang lebihnya gitu. Tinggal kita beli domain yang sama, kita masukin di sininya, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jadi orang seolah-olah orang mengira masuk ke alamat ini, padahal dia masuknya ke sini gitu, logikanya gitu. Jadi logikanya kayak gitu. Oke, dari situ kita udah berhasil mengetahui bagaimana melakukan phishing tersebut ya dengan IP public itu. Bagaimana cara kita mengatasi phishing tersebut, yaitu caranya adalah gini, kita untuk website phishing. Oh, untuk website phishing ini kita nggak bisa ya. Caranya satu-satunya adalah caranya memblokir IP. Nah, berarti dengan melakukan web phishing ini, yaitu kita memblokir IP yang ini ya. Sekarang kita lihat di phishing.html. Kita mau mencari ini. Sebentar, tadi kita masuk aja di sini. Saya keluaran mulu ya. Localhost apa tadi ya? A1 ini 167 titik 235 titik 237 titik 179. Oke, dashboard. Kita masuk di sini, namanya phishing. Namanya phishing.html. Sekarang kita ini kita udah dapat alamat IP-nya ya. Nah, yaitu caranya adalah memblokir alamat IP tersebut gitu. Nah, ini nggak bisa kita lakukan di sini ya. Kita harus memerlukan bantuan dari apa namanya, Telkom gitu atau Kominfo ya, untuk memblokir IP ini gitu, supaya
dia nggak bisa membuat web phishing itu gitu. Atau mungkin kita bisa masuk ke sistem ini, yang ininya. Coba kita masuk ya, sistem dia yaitu PHP my admin. Oh, ternyata nggak bisa diakses juga ya. Gitu, ternyata nggak bisa diakses ya berarti. Jadi sistemnya sepertinya hampir mirip sistemnya seperti ini ya. Ini kita melakukannya karena di Windows ya. Mungkin kalau di Linux caranya nggak begini ya. Lebih mudah lagi dan lebih gampang. Karena apa? Karena banyak tools-toolsnya yang ada di Linux gitu. Bahkan kita bisa membuat program sendiri atau tool sendiri di Linux gitu. Kita mau bikin apapun bisa di Linux. Tapi ini kita mencobanya. Saya berusaha mencobanya itu di Windows gitu. Saya berusaha mencobanya di Windows gitu. Oke. Nah, sekarang kita hapus aja foldernya karena kita sudah berhasil melakukan itu semua. Sudah berhasil ya. Itu hanya gambaran utamanya aja. Kita hapus aja lagi. Itu kita hapus. Kita tutup juga. Kita tutup, kita hapus juga ya. Sekarang kita balikan seperti semula. Kita mengembalikan seperti semula. Kita matikan, ini kita matikan ya. Matikan, yang ini kita matikan. Kita matikan juga, ini kita matikan. Dan yang ini kita matikan gitu. Sekarang ketika kita buka lagi, ketika kita buka lagi alamat IP tersebut, berapa sih tadi? 167 tersebut yang gini. 167 titik 235 titik 237 titik 179, maka dia udah tidak bisa membuka lagi ya, karena udah ditutup portnya, udah kita tutup. Jadi kurang lebihnya contohnya seperti itu ya. Ini udah nggak bisa diakses lagi, nggak bisa diakses secara online. Itu hanya contoh. Oke, dari situ mudah-mudahan bisa paham ya. Itu adalah teknik atau cara dasar bagaimana dia melakukan web phishing tersebut gitu ya. Oke, kurang lebih kita tutup ya. Kita tutup videonya. Oke.